Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer dari sesi Senin 2, kelompok 26. Di sini kami akan mensimulasikan software dengan studi kasus proses produksi baju di PT Liarin. Sebelum membuat kerangka di software, pertama terlebih dahulu yaitu menginputkan data waktu pengukuran di Notepad dari masing-masing proses, di mana proses 1 di sini yaitu proses membuat pola baju. Lalu diinputkan data waktu pengukuran berupa angka tanpa satuan waktunya. Begitupun dengan proses 2 hingga proses 6. Setelah membuat Notepad, maka dilanjutkan dengan pembuatan kerangka sistem di software. Yang pertama yaitu create, lalu assign. Nah, selanjutnya yaitu menginputkan stasiun yang pertama. Nah, untuk stasiun pertama ini terdapat 3 proses. Lalu dilanjutkan dengan rute untuk menghubungkan antara stasiun 1 dengan stasiun yang kedua. Lalu stasiun kedua. Nah, untuk stasiun kedua ini terdapat 3 proses. Nah, setelah prosesnya telah selesai, maka yaitu selanjutnya assign, lalu record, lalu ditutup dengan dispose. Nah, yang pertama yaitu memberi nama dari masing-masing modul, dimana untuk create di sini yaitu proses yang create yang pertama kali atau proses produksi yang pertama kali yaitu kain datang. Selanjutnya assign, dimana assign ini tuh memberi entity dari proses yang tadi. Yang pertama yaitu kain 1, karena produk yang diproses yaitu kain. Selanjutnya ada entity picture, yang mana entity picture-nya ini menggunakan entity picture byte. Baik. Lalu oke. Nah, selanjutnya stasiun yang pertama yaitu stasiun penjahitan. Untuk proses yang pertama di stasiun penjahitan yaitu membuat pola baju. Untuk delay type-nya expression, unitnya menit. Nah, untuk menginputkan data ini, maka terlebih dahulu kita menganalisis data waktu pengukuran dengan tools, lalu input analyze, lalu new. Nah, ini data filenya yang proses yang pertama.
lalu di fit all. Nah, ini yaitu yang akan diinputkan di expression tadi. Lalu diklik OK. Begitupun dengan proses 2 dan ketiga. Untuk proses yang kedua ini inputkan lalu di fit all. Nah, ini untuk data yang diinputkan. Copy di ini. Untuk proses yang kedua yaitu pemotongan kain. Di sini delay tab-nya masih sama, expression unitnya menit. Nah, ini datanya di copy, oke. Untuk yang data proses kedua. Proses yang kedua yaitu untuk proses yang ketiga di fit all. Nah, ini dapat ditemukan hasilnya segitu, diinputkan di modul proses 3. Proses 3 di sini yaitu menjahit kain. Delay type-nya masih sama, expression unitnya menit. Nah, ini yang tadi. Lalu ke modul rute, di mana rute ini diberi nama menuju stasiun 2. Station name-nya diganti stasiun 2. Oke. Lalu untuk modul stasiun yang kedua yaitu stasiun pengemasan. Di sini diberi nama stasiun pengemasan, di mana di stasiun pengemasan terdapat 3 proses. Untuk proses ini, proses yang keempat yaitu pemasangan kancing. Untuk delay type-nya expression menit. Nah, untuk mengetahui data yang dianalisis sama yang seperti tadi, dengan menginputkan data notepad lalu di fit all. Nah, di copy, diletakkan di sini lalu di OK. Untuk proses yang kelima yaitu merapikan dengan setrika. Nah, untuk datanya delay type-nya masih sama, expression. Nah, untuk expression-nya sendiri masih sama seperti tadi, new data file, use existing. Proses yang kelima, lalu di fit all. Nah, di sini dapat data untuk expression-nya lalu di OK. Dilanjutkan dengan proses ke-6 yaitu proses pengemasan. Delay type-nya masih sama, unitnya masih sama yaitu menit. Nah, untuk datanya masih sama seperti tadi, new data file, use existing, lalu proses ke-6 lalu di fit all. Lalu copy, diletakkan di expression ini lalu di OK. Nah, setelah prosesnya telah selesai, maka dilanjutkan dengan assign. Di sini assign-nya yaitu add entity picture-nya kan. Oke. Lalu datanya di record dengan add count. Untuk ini namanya diganti waktu total. Oke.
oke lagi. Lalu ditutup dengan dispose. Dispose ini simpan gudang. Lalu oke. Nah, setelah semuanya selesai, waktunya untuk pengecekan yaitu di run, lalu go. Nah, tunggu beberapa saat untuk sistemnya melakukan run tersebut. Oke. Nah, setelah di run, maka terlihat tulisan the simulation has run to completion. Di sini terlihat bahwa sistemnya sudah selesai dan udah benar, tidak ada error. Lalu selanjutnya yaitu melihat hasil dari run-nya tadi. Nah, di sini terlihat di notepad-nya yaitu hasil dari simulasi menggunakan software Arena, yaitu didapatkan replication and at time. Di sini akan diinputkan di jurnal, begitupun dengan yang lainnya. Ini juga replication yang kedua. Lalu ini untuk yang replication ketiga hingga replication yang ke-10. Ini replication 4. Ini replication 5. Ini untuk replication 6. Ini replication 7. Replication 8. Replication 9. Dan replication 10. Nah, replication tersebut akan digunakan di perhitungan data. Oke, selanjutnya adalah laporan jurnal simulasi produksi baju PT Liarin dengan menggunakan software Arena. PT Liarin merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang fashion, khususnya produksi baju. Setiap harinya jumlah permintaan berbagai jenis produk baju terus meningkat, yang dapat menyebabkan proses produksi kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Maka dari itu, untuk menghasilkan produk baju sesuai permintaan, waktu yang dibutuhkan di setiap aktivitas produksi akan dihitung dan diestimasikan dengan simulasi produksi baju. Simulasi ini terdapat 2 stasiun kerja, yaitu stasiun penjahitan dan stasiun pengemasan, yang kemudian akan disimulasikan menggunakan software Arena. Kemudian bab 1 pendahuluan. Pertumbuhan industri-industri di Indonesia, baik industri besar, menengah, maupun kecil, menuntut adanya suatu persaingan antar industri. Salah satunya pada industri fashion. Industri fashion belakangan ini berkembang pesat, apalagi dengan banyaknya tren fashion yang bermunculan di berbagai sosial media. Untuk memenangkan persaingan antar industri tersebut, diperlukannya sistem produksi yang lancar, efektif, dan efisien. Produksi diperlukannya suatu software. Dalam permasalahan ini, software yang digunakan yaitu software Arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language. Nah, dalam simulasi ini diperlukan adanya replikasi. Simulasi berdasarkan dari pembangkitan bilangan random. Jika bilangan random yang dibangkitkan baik, maka hasil simulasinya akan baik. Sebaliknya, jika bilangan random yang dibangkitkan buruk, maka hasilnya akan buruk pula. Nah, dalam penggunaan software Arena ini, pengguna dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Nah, software ini termasuk kategori high level karena bersifat sangat iteratif. Arena juga dapat digunakan untuk memodelkan sistem dengan proses orientation dan di sisi lain dapat memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Dalam penelitian ini akan
bantu menggunakan software Arena untuk pelaksanaannya, di mana data yang telah dikumpulkan merupakan data sekunder atau bukan wawancara. Pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk menganalisis antrian aktivitas produksi produk baju PT Liarin, sehingga diharapkan bisa untuk memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari pelanggan. Kemudian pada tahap 1 atau tahap pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data waktu kain datang, yang kedua ada data waktu membuat pola baju, yang ketiga ada data waktu pemotongan kain, yang keempat ada data waktu menjahit kain, yang kelima ada data waktu pemasangan kancing, yang keenam ada data waktu setrika, dan yang terakhir ada data waktu pengemasan. Nah, kemudian berikut adalah tabel dari aktivitas produksi baju di PT Liarin. Terdapat 7 aktivitas, ada kain datang dengan pengukuran sebagai berikut dan rata-rata 2,4. Kemudian aktivitas membuat pola dengan pengukuran sebagai berikut dengan rata-rata 4,5. Kemudian aktivitas pemotongan kain dengan rata-rata 3,5. Kemudian aktivitas menjahit kain dengan rata-rata 3,4, aktivitas pemasangan kancing dengan rata-rata 9,1, aktivitas setrika dengan rata-rata 2,7, dan aktivitas pengemasan dengan rata-rata 5,7. Selanjutnya ada activity cycle diagram. Activity cycle diagram dari proses produksi baju di PT Liarin adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna yang berupa informasi. Di dalam mengolah data, baik secara manual maupun komputerisasi, terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu input, proses, dan output. Nah, berikut adalah flowchart yang digunakan dalam pengolahan data. Yang pertama yaitu mulai, kemudian ada studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilanjut dengan perumusan masalah, kemudian dilanjut dengan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian ada pengumpulan data berupa 7 data, kemudian pengolahan data, selanjutnya akan diverifikasi, selanjutnya divaliditas, kemudian terdapat hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Jadi produksi baju ini terdiri dari beberapa step. Pertama, kain datang ke pabrik dengan rata-rata waktu yang telah disebutkan. Kemudian dilakukan pembuatan pola baju pada kain dengan rata-rata waktu 4,5 menit. Setelah itu pemotongan kain dengan rata-rata waktu 3,5 menit. Selanjutnya menuju pos pengemasan dan melakukan penjahit potongan kain dengan rata-rata waktu 3,4 menit. Selanjutnya proses pemasangan kancing dengan setrika selama 9,1 menit. Setelah selesai pemasangan kain, dilakukan proses merapikan baju dengan setrika selama 2,7 menit dan pengemasan selama 5,6 menit. Terakhir, baju disimpan di dalam gudang. Nah, pada tabel ini yang pertama, tabel 3.1 itu terdapat data aktivitas produksi baju, dan tabel 3.2 terdapat total waktu replikasi yang telah didapatkan dari software Arena. Selanjutnya, perhitungan. Pada perhitungan half width dengan rumus berikut, kemudian dimasukkan standar deviasi dari tabel menghasilkan nilai 0,037532806118. Kemudian perhitungan beta itu sama dengan half width. Kemudian pada n aksen didapatkan hasil 3. Nah, maka dari perhitungan yang telah dilakukan,
diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Pada tabel 3.3 itu terdapat input data pada software yang menghasilkan 3 replikasi. Pada pembuatan baju yang pertama, total waktu pengukuran yaitu 30 menit. Pada pembuatan baju kedua, total waktu pengukuran 32 menit. Pada pembuatan baju ketiga, total waktu pengukuran 31 menit. Kemudian tabel 3.4 yaitu output simulasi software. Pada replikasi pertama didapatkan total waktu pengukuran 26,9 menit. Pada replikasi kedua didapatkan total waktu pengukuran 29,29 menit. Kemudian pada replikasi ketiga didapatkan total waktu 32 menit. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Large Confidence Interval, di mana dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian penentuan validasi dengan perhitungan tersebut terdapat pada tabel 3.5 yaitu perbandingan output real system dan arena. Pada tabel ini didapatkan rata-rata real system dalam menit yaitu 31 menit, kemudian pada aplikasi software arena didapatkan rata-rata 29,4 menit, kemudian standar deviasi pada real system didapatkan 0,81, pada arena didapatkan 2,08, kemudian variansi pada real system didapatkan 0,667, pada software arena didapatkan 4,35, kemudian N pada real system sama dengan N pada arena yaitu 3, kemudian N-1 pada real system dan arena yaitu sama, yaitu 2. Sehingga confidence intervalnya yaitu min 0,044 kurang dari mu1 kurangi mu2 kurang dari 3,64. Nah, dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Selanjutnya, pada gambar 3.1 terdapat hasil output aktivitas produksi baju di PT Liarin menggunakan software arena. Dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa hasil di antara kain datang adalah 0, kemudian membuat pola baju adalah 1, pemotongan kain adalah 1, menjahit kain adalah 1, pemasangan kancing adalah 1, merapikan dengan setrika adalah 1, pengemasan adalah 1. Jika outputnya bernilai lebih dari 0, maka dapat dikatakan terjadi antrian. Jadi ditemukan antrian di proses membuat baju, pemotongan kain, menjahit kain, pemasangan kancing, merapikan dengan setrika, dan pengemasan. Selanjutnya adalah bab 4 atau kesimpulan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.